Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liora Najma Yahya dengan NIM 4411420062 dari Rombel Biologi 3B Angkatan 2020. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari dan memahami kesetimbangan Hardy-Weinberg serta untuk menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan cara menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Yang perlu kita siapkan antara lain 2 potongan kertas dengan warna yang berbeda, kemudian 2 wadah untuk meletakkan kertas genetika, dan juga alat tulis yang berisi tabel untuk mencatat hasil praktikum. Jadi untuk langkah kerja yang pertama yaitu kita menetapkan frekuensi awal generasi dengan perbandingan 2:3. Nah, di sini saya menggunakan kertas warna merah sebagai alel A besar yang bersifat dominan dan juga kertas warna hijau dengan alel A kecil yang bersifat resesif. Untuk kertas warna merah berjumlah 30 dan kertas warna hijau berjumlah 20. Langkah selanjutnya yaitu kita membagi potongan kertas tersebut ke dalam kedua wadah ini dengan bagian yang sama besar. Jadi nanti akan ada 15 kertas warna merah pada masing-masing wadah dan juga 10 potong kertas warna hijau pada masing-masing wadah. Kemudian kita acak. Lalu kita ambil satu kertas dari masing-masing wadah secara acak dan tanpa melihat ke dalam wadah. Baik, potongan kertas yang saya ambil ini menggambarkan individu baru pada generasi berikutnya. Yang saya dapatkan ini adalah warna merah dan warna hijau dengan genotip A besar dan A kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencatat genotip yang kita dapatkan pada tabel yang telah kita siapkan. Kemudian kertas yang telah kita ambil tadi kita kembalikan ke wadahnya agar frekuensi alel dalam gene pool itu tetap terjaga. Nah, kemudian kita ulangi langkah tersebut sampai mendapatkan 100 individu baru. Setelah kita mendapatkan 100 individu baru, selanjutnya kita melakukan analisis data frekuensi alel A besar dan juga frekuensi alel A kecil. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi terdapat 100 genotip individu baru dengan rincian genotip A besar dan A besar yang berjumlah 32 dengan frekuensi 32%. Kemudian untuk genotip A besar dan A kecil didapatkan sejumlah 45 dengan frekuensi 45%. Yang terakhir, untuk genotip A kecil dan A kecil didapatkan jumlah 23 dengan frekuensi 23%. Selanjutnya, kita akan menganalisis frekuensi genotip menggunakan chi-square. Jadi yang pertama kita menetapkan HO dan HA. Jadi HO di sini merupakan hasil pengamatan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sedangkan untuk HA yaitu hasil pengamatannya tidak sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi untuk genotip A besar dan A besar diperoleh frekuensi hasil pengamatan sebesar 32 dengan frekuensi harapan 25, sehingga FO min FH sama dengan 7, kemudian dikuadratkan sama dengan 49. Untuk menghitung nilai X kuadrat, yaitu dengan FO min FH kuadrat dibagi dengan FH, sehingga diperoleh nilai 1,96. Untuk genotip A besar dan A kecil diperoleh nilai X kuadrat 0,5 dan genotip A kecil dan A kecil diperoleh X kuadrat 0,16 sehingga jumlah X kuadrat hitungnya yaitu 2,62. Selanjutnya kita akan melakukan analisis dari tabel frekuensi genotip. Jadi kita mencari nilai DF yaitu dengan N-1 di mana N ini merupakan jumlah dari genotip pada tabel. Sehingga N-1 sama dengan 3 dikurangi 1 dan didapatkan nilai DF sama dengan 2. Kemudian kita gunakan alfa sama dengan 0,05, maka untuk X kuadrat tabel adalah 5,99. Nah, untuk HO diterima itu apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Untuk X kuadrat hitung yang telah kita peroleh yaitu 2,62 yang kurang dari 5,99. Maka HO di sini diterima dan HA ditolak.
Jadi hasil praktikum kali ini sudah sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi untuk menghitung frekuensi alel A besar, dihitung dengan cara jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi dengan total, sama dengan 32 ditambah 22,5 dibagi dengan 100. Hasilnya yaitu 0,545 untuk frekuensi alel A besar. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil, yaitu jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi dengan total, sama dengan 23 ditambah 22,5 dibagi 100. Hasilnya untuk frekuensi alel A kecil yaitu 0,455. Berikut merupakan tabel penghitungan frekuensi alel yang didapatkan jumlah X kuadrat hitung yaitu 0,0081. Kemudian untuk nilai DF yaitu 1 dengan alfa 0,05. Maka X kuadrat tabel yaitu 3,84. Untuk hasil dari X kuadrat hitung yaitu 0,0081 ternyata kurang dari X kuadrat tabel 3,84. Maka HO di sini diterima dan HA ditolak. Jadi untuk praktikum ini sudah sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari praktikum ini adalah kita dapat mengetahui bahwa frekuensi gen dominan dan gen resesif pada suatu populasi yang cukup besar tidak akan berubah dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Apabila perkawinan terjadi secara acak, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi, tidak ada mutasi, dan juga tidak terjadi genetic drift. Serta hasil praktikum kali ini memiliki nilai X kuadrat hitung baik dari frekuensi genotip maupun frekuensi alel memiliki nilai yang lebih kecil dari X kuadrat masing-masing tabel, sehingga HO diterima dan praktikum ini dinyatakan telah sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.